Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki Lestari, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dengan materi Prinsip-prinsip Perencanaan Pendidikan Islam. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kami, Dr. Asmendri, SAG, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi prinsip-prinsip perencanaan pendidikan akan saya jabarkan ke dalam bentuk 3 poin. Yang pertama, pengertian prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip utama dalam perencanaan pendidikan. Dan yang ketiga, perspektif Islam yang terkait dengan prinsip perencanaan pendidikan. Pengertian prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan adalah seperangkat pedoman dasar yang bersifat filosofis, normatif, dan operasional yang digunakan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana pendidikan. Prinsip ini menekankan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, efektivitas, serta efisiensi penggunaan sumber daya, keberlanjutan, fleksibilitas, partisipasi stakeholders, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman serta teknologi. Perspektif Islam melalui ayat Al-Quran terkait prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama, prinsip relevansi dan tujuan yang jelas. Terkandung dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Maka, perencanaan pendidikan harus relevan dengan tujuan penciptaan, yaitu membentuk manusia beriman, berilmu, dan beramal saleh. Yang kedua adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Terkandung di Quran Surah As-Saff ayat 4. Ayat ini menekankan pentingnya keteraturan, strategi, dan efisiensi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam pendidikan, prinsip ini berarti bahwa perencanaan harus dilakukan secara terstruktur, disiplin, dan menghasilkan manfaat optimal. Ketiga adalah prinsip keberlanjutan atau istiqamah dan konsistensi yang terkandung dalam Quran Surah Hud ayat 112. Perencanaan pendidikan tidak boleh bersifat sesaat, melainkan harus konsisten, berkelanjutan, dan mendukung tercapainya visi jangka panjang pendidikan. Keempat adalah prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas. Ini terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan harus memperhatikan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Prinsip fleksibilitas menekankan bahwa perencanaan harus adaptif, tidak kaku, serta sesuai kapasitas sumber daya. Kelima adalah prinsip partisipasi dan musyawarah. Yang hal ini terkandung dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38, bahwa perencanaan pendidikan idealnya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik itu guru, siswa, orang tua, masyarakat, ataupun pemerintah.
agar keputusan lebih bijak dan memiliki legitimasi kuat. Yang ketujuh adalah prinsip evaluasi dan perbaikan. Hal ini terkandung dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini menjadi dasar evaluasi dan refleksi. Dalam pendidikan, setiap rencana harus dievaluasi untuk melihat keberhasilan serta memperbaiki kekurangan agar lebih baik ke depannya. Prinsip-prinsip utama dalam perencanaan pendidikan yaitu relevansi dan kontekstualitas, bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan murid, perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas, bahwa perencanaan harus memaksimalkan hasil dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Yang ketiga adalah berkelanjutan atau sustainability, bahwa perencanaan pendidikan tidak hanya dalam jangka pendek, namun berkesinambungan. Yang keempat adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, bahwa perencanaan pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan perubahan seperti pandemi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial. Yang kelima adalah partisipasi dan keterlibatan stakeholders, bahwa orang tua, siswa, masyarakat, dan pemerintah harus terlibat dalam proses perencanaan. Yang keenam adalah perbedaan individu dan kebutuhan peserta didik, bahwa di dalam perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan perkembangan, motivasi, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketujuh adalah evaluasi dan refleksi berkelanjutan, bahwa perencanaan pendidikan harus selalu dikaji ulang agar tetap relevan dan dapat ditingkatkan. Demikian presentasi saya tentang prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.